Saat bayi sudah memasuki usia 6 bulan, parents dianjurkan untuk membuatkan empasi atau makanan pendamping air susu ibu. Nah parents, sebelum memberikan empasi pada bayi, perlu diketahui nih 7 kesalahan yang sering dilakukan saat mempersiapkan empasi. Tentunya agar parents tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi sebelum itu, yuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar parents tidak ketinggalan informasi dari Squad Parents. Makanan pendamping air susu ibu atau empasi merupakan tahap awal yang bertujuan sebagai latihan atau pengenalan makanan padat pada bayi kita. Empasi bukan untuk menggantikan nutrisi bayi yang didapat dari ASI atau susu formula ya parents. Nah ini dia 7 kesalahan yang sering dilakukan orang tua saat akan memberikan empasi pada si kecil. Pertama, tekstur dan konsistensi empasi yang tidak sesuai dengan kemampuan bayi. Seperti yang sudah disebutkan di awal, empasi membantu bayi mengenalkan tekstur dan rasa. Hal ini perlu menjadi perhatian para orang tua, karena ini berkaitan dengan oromotor pada bayi atau kemampuan dasar yang berhubungan dengan gerakan mulut, di mana hal ini akan berkembang sesuai dengan bertambahnya usia si kecil. Pada bayi yang baru memulai empasi, baiknya parents menyediakan empasi dengan tekstur yang lembut, halus, dan masih agak encer. Kemudian, secara bertahap, tekstur dan konsistensinya ditingkatkan menjadi lebih kental, kasar, hingga menjadi padat. 2. Menambahkan madu pada empasi. Parents, madu memang dikenal sebagai bahan makanan yang mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh. Tapi parents, menambahkan madu untuk empasi si kecil bukanlah langkah yang bijak. Karena madu mengandung Clostridium botulinum yang berbahaya bagi bayi. Hal ini bisa menyebabkan botulisme pada bayi yang menunjukkan gejala seperti sembelit, badan lesu, dan nafsu makan yang berkurang. Yang ketiga, terlalu cepat memberikan makanan pendamping ASI. Waktu yang ideal memberikan empasi pada bayi adalah saat berusia 6 bulan. Kalau terlalu cepat memberikan empasi pada bayi, ada beberapa masalah yang akan dihadapi oleh bayi low parents, seperti gangguan sistem serap makanan karena saluran pencernaan dan ginjal belum sempurna. Bayi dapat tersedak karena belum bisa mengunyah dan menelan dengan baik. Makanan-makanan tersebut dapat menutupi saluran pernafasan hingga bayi menjadi kesulitan bernafas dan dapat mengakibatkan kematian. Next, mencuci peralatan makan bayi bersama peralatan makan lainnya. Nah parents, ternyata masih banyak loh orang tua yang mencampurkan peralatan makanan bayi dengan orang dewasa saat mencucinya. Padahal, untuk menjaga peralatan makan si kecil tetap higienis, jangan campur dengan cucian peralatan makan lainnya. Pasalnya, daya tahan tubuh bayi masih sangat rentan, sehingga kebersihan tempat makannya pun harus menjadi perhatian. Kelima, memberi menu beragam setiap hari supaya bayi mengenal banyak rasa. Memberikan menu berbeda setiap harinya pada bayi tidak disarankan loh parents. Sebaiknya parents memberikan menu yang sama kepada buah hati selama 3 atau 4 hari berturut-turut. Tujuannya agar ibu bisa mengetahui alergi yang bisa ditimbulkan dari makanan tersebut. Selain itu, hal ini juga bermanfaat untuk mengenalkan rasa pada lidah bayi. Lalu yang keenam, memberikan segala jenis sayuran dan buah. Sayuran memang mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh, tetapi tidak semua cocok untuk bayi. Hindari memberikan sayuran kasar dan mengandung gas seperti kacang panjang, kol, kangkung, dan brokoli. Pasalnya jenis sayuran ini bisa membuat perut bayi menjadi kembung. Parents baru bisa memberikan jenis sayuran di atas saat bayi berusia 1 tahun. Sedangkan untuk buah, cobalah sebagai langkah awal untuk mengenalkan apel, pisang, alpukat, atau pepaya. Baru setelah usia 8 bulan, parents bisa mengenalkan jeruk, tomat, atau stroberi. Last but not least, menambah penyedap rasa. Bukan MSG ya parents, maksudnya garam atau gula.
Biasanya parents menambahkan penyedap rasa dengan alasan biar si kecil nafsu makan. Meski bahannya aman buat kita, belum tentu aman buat bayi loh parents. Bayi masih dalam tahap belajar mengenali makanan sehingga sebaiknya dikenalkan pada rasa alami tanpa tambahan bumbu. Selain itu, ginjal bayi belum sempurna untuk menyaring mineral yang terkandung di dalam bumbu masakan. Nah, parents, itu dia 7 kesalahan yang sering dilakukan orang tua saat memberikan empati pada si kecil. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya parents, biar makin banyak parents di luar sana yang makin aware. Sampai jumpa di video lainnya parents.